semua. Gimana kabarnya sore ini? Oke, oke. Gimana kabarnya semua sore ini? Oke, oke. Sehat-sehat? Sehat-sehat semua? Suaranya kedengaran jelas? Oke, oke. Halo, apa kabar? Apa kabar? Kapan nih kita ini ngobrol-ngobrol? WhatsApp-WhatsApp dong. Oke. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ya teman-teman, sore ini kebetulan memang hari Rabu, memang udah dibilang sama teman-teman yang lain hari ini hari santai. Hah? Muka kocak? Tungguin di Instagram aja deh kalau muka kocak. Ya, agak jaim soalnya. Ini kan mau dimasukin ke YouTube, masa di YouTube-nya ntar kocak sih? Ya jangan dong ya. eh Lagi belajar bikin TikTok kalau itu. Jadi gara-gara kebanyakan di rumah, anak yang laki itu hobi main TikTok gitu. Ternyata begitu bapaknya disuruh ikutan ya ikut kocak-kocakan akhirnya. Iya sore ini kita santai-santai ngobrolnya, nggak ada promo khusus ya. Cuman kebetulan memang sengaja dibikin 1 minggu itu ada 1 atau 2 hari yang kita ngobrolnya tuh gini. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan kemarin, hari ini kita mau coba ngobrolin gitu. Jadi mudah-mudahan ngerekap buat teman-teman yang lain ya. Apa namanya? Jadi hari ini nggak panjang nih teman-teman. Kebetulan juga udah jam 4 lewat 3 lewat 4 ya. Jadi kita mau eh, jawab pertanyaan teman-teman yang udah pada masuk. Mudah-mudahan teman-teman yang nanya masuk nih. Saya lihat belum ada yang join teman-teman yang banyak nanya. Jadi Rabu depan juga kalau ada tuh biasa kita ganti ke pagi atau sorenya tuh biasa question and answer aja sih sebenarnya. Oke, teman-teman, karena waktu yang untuk Rabu ini kita nggak panjang, memang nggak ada narasumber yang gimana. eh Emang nggak ada suaranya ini? Ada dong suaranya, masa nggak ada suaranya sih? Ada suaranya. Oke, teman-teman, saya mau ngomong dulu mengenai kemarin kita udah bahas banyak ini ya, banyak sekali apa namanya eh topik ya. Nah, saya mau urutin satu-satu ya dari pertanyaan teman-teman yang udah masuk. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini apa namanya bisa eh, kasih tahu lagi ke teman-teman yang lain ya kalau memang ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Jadi hari ini the financial question and answer. Pertama-tama nih saya dapat pertanyaan kemarin dari WhatsApp sama direct message nih kurang lebih ada gini nih. Kemarin kita sempat bahas bagaimana harta itu mau maju ke orang berikutnya. Di sini ada nggak yang teman-teman dari backgroundnya asuransi atau banking? Harusnya ada ya, saya lihat ya ada ya. Jadi gini, ada pertanyaan Chief Henry. Kalau misalnya saya punya orang tua berhutang gitu ya, apakah hutang orang tua saya ntar itu jatuh ke saya gitu ya? Nah, terus apakah begitu jatuh ke saya nanti saya kena masalah gitu. Nah, ini teman-teman buat pelajaran ya. Eh, Jika kita punya hutang, ya maka hutang itu masuk kalau di buku keuangan namanya masuk di buku balance sheet atau buku catatan harta kekayaan. Nah, yang turun ke anak itu adalah bukan hutangnya saja. Jadi gini, kalau teman-teman tahu di buku keuangan itu ada catatan harta. Jadi kalau di buku itu yang di sebelah kiri ada catatan harta, di sebelah kanan ada catatan kewajiban atau catatan hutang. Nah, itu di net off dulu ya, atau dicari net worth-nya, kurang lebih bahasanya gitu. Jadi, hartanya dikurangi hutangnya, netnya baru dipindahkan ke eh, siapa yang penerus warisnya. Anaknya tiga dipindahin tiga, anaknya dua dipindahin kedua, ada istrinya dipindahin gitu ya. Jadi kalau teman-teman tanya apakah hutang diwariskan, iya tapi di net dulu. Nah cilakanya gini nih, harta orang tuanya 100 juta, hutangnya 200 juta. Nah ini cilaka nih.
Begitu 100 dikurangi 200 berarti kan minus 100 nih. Nah, yang minus 100 yang nanggung siapa? Nah, itu ya yang harus ditanya sama teman-teman. Makanya yang kenapa kita sebut dengan namanya orang tua meninggalkan duka tuh ya begitu. Ini cerita ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa flashback lihat Instagram saya di story-story saya yang sebelumnya. Di feed ya, bukan di story saya yang sebelumnya. Jadi gini, eh waktu bulan Desember seingat saya tuh dapat konsultasi sama saya dapat konsultasi sama satu nasabah di Surabaya. Bukan Desember, tapi kejadian sudah sangat lama. Di Surabaya ini saya dikenalkan sama satu orang yang mau konsultasi ceritanya sama saya. Nah dia bilang, Chief, saya punya sahabat yang mau saya konsultasikan sama Chief nih. Oh siapa dia? Ya cuman saya nggak sempat karena waktu itu saya mesti buru-buru ke bandara. Nah, singkat cerita saya hanya bertemu dengan dia di apa namanya telepon dan saya bilang saya akan ke Surabaya lagi. Saya datang ke Surabaya lagi dan saya janjian sama orang ini dan ternyata orang ini juga kebetulan sibuk. Hanya 10 menit saja saya bertemu waktu itu dia datang ke hotel breakfast pagi bareng saya cerita bahwa dia mau tanya mengenai pajak. Wah, saya kan bukan orang pajak ya. Tapi saya curious kenapa dia mau ngobrol sama saya gitu. Ternyata lucu, dia tanya, orang tua saya tuh punya usaha yang saya terusin gitu ya. Nah, cuman ada pajak yang ditanyakan ke saya nggak ngerti. Nah, bisa minta pendapatnya nggak? Saya bilang gini deh, mendingan kita bertanya karena saya ngejar pesawat ceritanya gitu. Oke. Nah, singkat cerita, apa yang terjadi? Saya kok nggak dengar kabar dari dia seminggu, 2 minggu. Saya kebetulan nggak tanya nomor handphonenya karena kebetulan temennya dia itu nasabah bank itu kenal sama saya. Nah, saya singkat cerita nanya lah sama dia, Pak, itu temennya gimana? Oh yang itu coba saya ini deh, saya tanyakan dia bilang gitu. Terus apa yang terjadi? Saya suatu pagi terima kabar dari sahabat saya di Surabaya. Dia kasih gambar itu ke saya bahwa ternyata orang yang konsultasi sama saya itu meninggal dunia. Saya tanya, waduh, kenapa meninggal dunia? Ternyata dia lompat dari sebuah mall gitu ya, karena kaget gitu. Kaget apa? Karena kaget eh dia dikejar-kejar sama orang karena ada hutang pajak di orang tuanya. Terus saya tanya, memang hutang pajak itu turun ke dia gitu, kenapa bisa? Nah, mungkin itu yang mau dia ceritain sama saya. Nah, singkat cerita, 1 bulan saya lakukan fact finding ya, akhirnya sampai saya bikin materi ya untuk jadi saya jadi panggil jadi pembicara. Ternyata saya baru tahu bahwa orang tuanya itu, nah ini teman-teman, kemarin kita belajar sama Profesor Dr. Firman Chandra, SH, bahwa yang namanya harta itu atur harta itu atur hukum. Jadi si pemilik harta ini, si orang tua ini tidak pernah mencatatkan hartanya apa saja, kewajibannya apa aja. Begitu dia nggak pernah catatin, orang tuanya stroke. Nah, si anak jujur cerita dia bongkar tuh semua karena dia maunya lapor bersih gitu ya. Ini teman-teman harus ingat besok nih ada kewajiban pelaporan pajak nih. Dia anak ini ngelapor bersih, dia ceritain lah ceritanya sama si siapa orang pajak bahwa inilah orang tua saya punya ini dan dicatat bersih tuh apa adanya. Nah orang pajaknya bingung loh, tadinya kan dilapor nggak segitu banyak, ya tiba-tiba segitu banyak. Dan begitu tercatat, akhirnya pada suatu ketika diperiksa, ada harta atau aset orang tua yang tidak pernah dicatatkan. Nah karena sekarang anaknya yang nerusin, anaknya jadi kena beban. Orang tuanya stroke nggak bisa bicara, anaknya sulit menjelaskan, akhirnya sama orang pajak disegel. Nah hutangnya jadi dua. Satu adalah hutangnya si anak karena harus bayar kewajiban yang tadinya belum pernah dibayarkan. Kedua, dia harus melaporkan apa yang belum terlaporkan gitu. Nah, dikhawatirkan dianggap ada penggelapan. Nah, teman-teman, hal ini menjadi tanggungan si anak nih. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kalau orang tua kita punya masalah di dalam pembayaran pajak atau mungkin orang tua kita masih punya hutang, kita harus pastikan itu bebas gitu ya. Karena apa? Karena kalau enggak nanti beban mereka, kalau kita tidak bisa bantu cari jalan ceritanya itu jadi beban kita dan mau nggak mau gitu. Nah, jadi hutang itu di net off ya sistemnya. Jadi bukan hutang harus dibayar, harta tetap diterima, enggak. Jadi direconcile gitu modelnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham yang tadi bertanya, Pak, apa hutang orang tua turun ke anak? Iya, gitu. Nah, ada pertanyaan lebih lanjut nih di situ.
Nah, kalau orang tuanya tiba-tiba anaknya ada dua, istrinya ada dua, gimana? Nah, gini teman-teman. Nanti kita bahas lagi dengan undang-undang yang nanti masih ada minggu-minggu depan lagi. Kalau ada waris, wasiat, gimana cara nulisnya, itu bisa distrategikan tuh ceritanya. Nah, saya di sini kebetulan ada lihat teman saya udah join juga di situ, Pak Gerald ya. Nanti kita akan bikin pembahasan bagaimana tentang strategi nulis wasiat yang benar tuh gimana sih supaya ngewarisin tuh kayak hutang-hutang gini nggak menjadi beban gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya nasabah, punya teman, punya saudara yang orang tuanya masih punya hutang, ya, hutang itu bisa turun ke anak, tapi sistemnya bukan diturunin terus di satu-satu ya, aset diterima, hutang diterima, nggak, direkonsal dulu. Dan yang paling sulit memang kalau ada konflik. Itu pertanyaan mengenai hutang. Nah, terus ada pertanyaan kedua, Pak, saya mau tanya dong kalau ada orang ya tiba-tiba meninggal dunia, dia udah beli polis asuransi nih. Iya, tapi yang meninggal bukan tertanggungnya, Pak, bukan yang bayar polis, Pak, tapi penerima manfaat. Nah, penerima manfaatnya itu nanti ngewarisin ke anaknya lagi nggak? Nah, ini nih, ini agak agak pertanyaannya bagus nih, tapi ya boleh dibahas juga sih kenapa saya catat ya. Jadi gini teman-teman, teman-teman harus tahu ya struktur produk asuransi itu yang bayar tuh pemegang polis. Jadi teman-teman selama pemegang polis masih hidup, ya selama pemegang polis masih hidup, maka polis itu dia yang kontrol. Gitu ya. Ingat, selama pemegang polis masih hidup, maka pemegang polis itu yang kontrol keuangan secara administratif. Dia yang setor, dia yang bayar, dia yang tarik. Bahkan tertanggung nggak bisa bikin apa-apa. Kurang lebih gitu. Nah, tertanggung adalah yang jiwanya itu minta dilindungi. Jadi resiko atas si tertanggung itu kalau ada apa-apa baru dikasih ke penerima manfaat. Nah, jadi kalau tertanggungnya masih hidup, boleh nggak pemegang polis narikin duitnya? Padahal dia tujuannya nabungin buat tertanggung. Oh boleh, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Cuman ada pertanyaan nih, sekarang tertanggung nih kalau meninggal duitnya kemana? Nah, ada yang suka nulis, buat penerima manfaat lagi dong. Bisa, oh bisa aja. Nanti di dalam 1 bulan ini kita akan bahas yang namanya buy and sell agreement atau kita sebut dengan namanya business continuity plan, business family ya. Bagaimana cara menstrategikan business family dengan produk-produk keuangan nanti kita akan bahas. Nah, eh, sekarang gantian penerima manfaatnya yang meninggal. Justru yang di bawah yang kalau terlalu ini penerima manfaat yang meninggal. Nah, pertanyaannya apakah kalau penerima manfaat meninggal nanti ahli waris penerima manfaat ini yang akan terima? Ya enggak. Nah, ini teman-teman, penerima manfaat itu bisa ditunjuk hari itu, bisa dibebaskan juga hari itu. Nah, the beauty of this product adalah apa? Kalau penerima manfaatnya misalnya saya membelikan istri saya tertanggung, penerima manfaatnya anak saya. Nah, di dalam asuransi itu kan unik. Saya mau kasih ke anak saya siapa aja kan boleh ya. Nah, misalnya tiba-tiba nanti suatu hari anak saya yang pertama ternyata menjadi satu bisnis woman yang sangat sukses dan tidak butuh harta. Saya mau fokuskan ke anak saya yang ketiga. Dicabut dari polis, boleh. Nah, kalau misalnya ada apa-apa dengan eh, penerimaan manfaat yang pertama sampai dia kenapa-napa gitu, ya bukan artinya nanti anak dia yang terima, enggak, tapi ya dicabut aja, bisa diganti kapanpun. Jadi sistem penerima manfaat itu enggak, tidak ditaruh lagi ke bawah. Jadi bagusnya asuransi itu adalah apa yang ditulis itu yang dikerjakan. Jadi kayak udah semacam maklumat gitu modelnya. Makanya kenapa banyak pengusaha kaya raya teman-teman menggunakan polis sebagai cara dia untuk menyetorkan harta tunai bukan hari ini tapi sudah dihibahkan, tapi hibahnya hibah bersyarat gitu ya. Saya ketemu sama satu pengusaha, dia begini, dia tulis tuh pengusaha, saya mau Pak Henry mau ngasih ke anak saya uang 10 miliar ntar kalau saya meninggal. Oh iya boleh, boleh. Nah, tapi saya nggak mau anak saya pakai tuh duit. Gimana caranya? Gampang, bikin single premi. Penerima manfaatnya dia, tertanggungnya anaknya. Kalau dia ada apa-apa, duitnya buat anaknya gitu. Simple, dia akan pindah gitu. Karena kalau pemegang polisnya meninggal, otomatis tertanggung kan jadi pemegang polis. Atau bisa juga berbeda tapi cek sama perusahaan teman-temannya. Jadi kalau penerima manfaatnya meninggal, bukan dalam arti penerima manfaat punya ahli waris lah yang akan menerima apa hasil dari asuransinya, tapi dia penerima apa pemegang polis lah yang harus menunjuk penerima manfaat berikutnya. Jadi gitu untuk pertanyaan penerima manfaat. Nah, lanjut lagi, Pak Henry, kan Pak Henry kemarin cerita, Chief,
sebenarnya dana deposito tuh sama tabungan kan liquid. Kenapa orang suka bilang asuransi lebih liquid? Gini teman-teman, saya mau cerita ya, bahwa di dalam produk keuangan, teman-teman harus bedakan. Asuransi itu yes, memang merupakan sebuah produk, hasil dari produk bisnis di financial, tapi bukan produk yang mempunyai kayak apa namanya, produk yang mempunyai surat berharga gitu. Polis itu bukan merupakan surat berharga seperti deposito lain ya. Nah, dalam urutannya, surat edaran Bank Indonesia menyatakan begini, bukan artinya deposito sama tabungan atau kita sering bilang dengan namanya cash atau liquid, dana liquid itu tidak liquid, tapi untuk cairnya dia butuh proses. Nah, kalau teman-teman berhadapan dengan orang yang mungkin cuman punya uang 10 juta, 15 juta, 20, 50 juta, cerita ini tidak akan menjadi menarik gitu ya. Tapi kalau begitu teman-teman ketemu dengan nasabah yang punya uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar dalam satu rekening deposito, maka tidak mudah untuk bank mencairkan uang itu walaupun dia kenal dengan siapapun di keluarganya. Kenapa? Karena bank itu mempunyai keterbatasan. Compliance ya. Dia harus pastikan bahwa uang yang dikirimkan oleh si bank kepada ahli warisnya nanti itu adalah ahli waris yang sah gitu. Makanya ada sebuah proses yang disebut dengan namanya harus tanya ke pengadilan siapa ahli waris berikutnya dari si pemilik uang ini gitu. Nah, kenapa menjadi liquid? Karena prosesnya tidak lama. Tapi kita mau tahu nih, tidak lamanya berapa lama nih, Chief? Dia bilang gitu kan. Kenapa beda dengan asuransi? Sebab begini, di dalam dunia perbankan hari ini belum dikenal dengan namanya penunjukan saat meninggal. Jadi waktu kita bikin rekening tuh nggak ditulis penunjukan saat meninggal, tuh nggak. Gitu ya. Sementara kalau di asuransi kan berbeda. Waktu teman-teman membuka sebuah polis, teman-teman sudah dinyatakan di situ kalau Anda berhalangan, maka yang penerima manfaat berikutnya adalah si Anu, terutama si Anu itu sudah dihibahkan. Tapi selama Anda hidup, Anda yang melakukan administrasinya. Jadi tidak ada alasan uang itu untuk tidak di delivery. Pertanyaannya, apa sih urutannya? Nah, teman-teman harus belajar nih. Bedanya uang asuransi yang teman-teman bayarkan di perusahaan asuransi sama di deposito. Kalau di deposito teman-teman bayarkan dikelola oleh bank, uang itu tetap punya teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau uang asuransi beda. Begitu teman-teman setor ke perusahaan asuransi pun tidak berhak ngapa-ngapain uang teman-teman. Jadi dia akan pindahkan ke bank, kalau unit link ya, dia akan pindahkan ke bank, dia akan titipkan di bank. Bank itu juga nggak berani ngapa-ngapain, dia akan titipkan di bank. Dan apa yang dilakukan oleh bank? Bank itu menunggu instruksi dari si pemilik uang melalui fund manager bahwa uang itu harus diapa-apain gitu. Jadi bank itu nggak berani ngapa-ngapain. Nah, dengan adanya sistem seperti itu, maka uang ini sebenarnya kalau misalnya pemiliknya meninggal, nggak ada instruksi gimana? Cair buat nasabah. Makanya itu kenapa dibilang nilai tunai asuransi, cash value of insurance is the most liquid aset di dalam dunia keuangan. Karena kalau nggak ada yang ngasih instruksi untuk kerja, dia nggak akan kerja. Pemiliknya meninggal, dia nggak akan kerja. Nah, jadi urutan yang pertama, dana liquid di saat orang terjadi resiko itu adalah cash value insurance. Khususnya unit link. Kalau endowment, dia akan butuh waktu karena kinerjanya sudah dititipkan sama seperti kayak Anda deposito gitu. Nah, jadi cash value insurance. Yang kedua itu baru uang-uang tabungan yang nilainya di bawah 100 juta, 200 juta itu. Di surat edaran Bank Indonesia sih di bawah 100 juta. Ada apa namanya? Ada ketentuan bahwa di bawah 100 juta bank masih bisa melakukan compliance dengan sendirinya, ngambil apa namanya? Ngambil apa sebutannya? Ngambil peranan untuk dia bisa mencairkan seperti apa adanya gitu ya. Tapi kalau asuransi memang cash value punya nasabah gitu. Nah, berikutnya lagi setelah deposito yang di bawah 100 juta, barulah perusahaan asuransi itu mencairkan uang pertanggungan. Kalau dia nggak ada resiko apapun di bawah 3 bulan. Terus ada lagi deposito-deposito yang mungkin di bawah 10 miliar itu mudah gitu ya. Lanjut lagi apa yang lebih cair lagi, hutang teman-teman. Utang itu cair. Utang itu cairnya cepat gitu. Jadi kalau utang itu begitu terjadi hutang ya, misalnya kita punya hutang, ditagih langsung orang meninggal. Makanya
Kadang-kadang saya suka kalau ngelihat ke sebuah proses pemakaman ya, saya suka ngilu kadang-kadang kalau melihat ada orang, apalagi di pemakaman rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang muslim. Suka diumumin tuh bagi siapapun kerabat yang menghadiri pemakaman ini yang merasa tahu bahwa yang meninggal mempunyai hutang, maka tolong untuk menghubungi keluarga. Wah, deg-degan tuh sebenarnya tuh. Karena apa? Karena ya hutang itu cair. Begitu sih yang pemilik hutang itu meninggal, maka dia langsung jatuh tempo itu hutangnya. Harus ada yang bayar. Nah, itu kurang lebih teman-teman. Nah, jadi yang berikutnya adalah hutang. Hutang tuh jangka pendek yang cair gampang gitu ya. Hutang arisan mungkin itu langsung ditagih-tagih. Nah, yang berikutnya lagi, yang cair berikutnya lagi ada kendaraan. Kalau pemiliknya meninggal dijual itu dengan sangat mudah gitu ya. Terus lalu deposito nilai besar, terus ada lagi saham, reksadana, ya, safe deposit box. Makanya nih buat teman-teman saran saya bagi yang kerja di perusahaan asuransi, jangan menaruh polis di safe deposit box. Ya, kalau memang Pak Chief, tapi kan saya punya 20 polis. Ya, carilah 4-5 polis yang gampang diakses oleh ahli waris. Kenapa? Karena gini, begitu teman-teman mempunyai polis yang tujuan utamanya adalah liquid, begitu teman-teman kasih ke ditaruh di safe deposit box, maka nanti kalau pemilik polisnya meninggal dunia, cara membuka deposit box itu tidak mudah. Walaupun safe deposit box itu diketahui oleh saudara atau temannya, apa istrinya atau suaminya atau keluarganya, itu juga sama prosesnya, nggak mudah gitu ya. Nah, jadi nilai liquid itu yang muncul itu adalah menjadi tidak liquid kalau taruh di safe deposit box. Setelah itu nanti ada yang berikutnya, rumah yang liquid lebih gampang lagi berikutnya, ya. Terus harta konflik dan bisnis. Nanti kalau teman-teman butuh slide sebenarnya kapan-kapan gitu ya, saya akan ada cerita khusus mengenai ini gitu ya. Saya kebetulan punya ya slide, mungkin teman-teman saya kasih lihat aja ya. Jadi yang pertama itu adalah cash value insurance dan deposito, yang berikutnya adalah hutang dan kendaraan, investment dan obligasi, reksadana dan safe deposit box gitu ya, rumah, dana pensiun yang masih bisa kita ambil. Nah, yang terakhir adalah yang paling jauh itu adalah bisnis dan international asset. Nah, itu yang paling lama liquid. Nah, itulah teman-teman, kenapa kita selalu sarankan orang kalau mau investasi boleh nggak? Boleh, semuanya itu silahkan ambil. Boleh, ambil aja, nggak ada masalah. Tapi kita harus tahu orang itu mau apa. Nah, ini teori pelestarian harta yang nanti suatu hari teman-teman kalau mau belajar bisa kita ajarin. Nah, jadi ngerti ya, itu ya teori likuiditas. Terus ada lagi pertanyaan begini. Chief, saya ini punya bisnis ya. Nah, bisnis saya ini adalah bisnis yang dimiliki oleh saya dengan istri saya atas dasar bisnis keluarga besar, katanya gitu. Terus saya mau kasih ke anak saya dan anak saya nggak mau terima. Nanti kalau anak saya nggak mau terima, bisnisnya buat siapa? Nah itu. Nah ini juga unik nih teman-teman. Di saat ada orang tua memiliki bisnis, contoh saya lah, saya punya bisnis ya. Tiba-tiba saya nggak, kayak saya sekarang hari ini lah, ini contoh konkret aja. Saya hari ini punya bisnis keuangan ya, saya pernah berkecimpung di dunia industri keuangan dan yang lain-lain. Tapi saya punya anak 4, tapi ada 4 anak saya, ada yang mau nerusin saya nggak ya bisnis saya ini? Saya pernah nanya ke anak-anak saya, dan ternyata survei ke anak-anak saya bilang bahwa anak saya nggak ada yang mau nerusin usaha saya ini. Itu terjadi juga dengan saya, dengan orang tua saya, ayah saya. Ayah saya itu dikenal banget di industri pariwisata dan konsultasi ya. Jadi dia itu punya tour travel. Saya bukan nggak suka traveling, saya suka. Tapi untuk menjalankannya saya nggak sefasih dia gitu. Karena apa? Karena travelingnya tuh benar-benar ke Holy Land, yang ke Roma, ke Israel. Waduh, saya takut megang yang kayak gitu. Takut karena ada unsur agamis yang dia lakukan. Nah, kalau bisnis kayak begitu, anaknya nggak mau nerusin, terus bisnisnya punya siapa? Nah, ini teman-teman yang namanya pelestarian harta. Coba tanyakan sama orang tua gitu ya. Eh, Bagaimana waktu mereka mau mengumpulkan uang untuk harta, sementara anaknya tuh nggak mau nerusin usaha orang tuanya. Itu apa yang terjadi? Nah, jadi syarat buat yang kayak begini-begini, teman-teman, lebih baik ya, keadaan-keadaan kayak gini segera konsultasi sama perencana keuangan deh. Karena apa? Begitu konsultasi sama perencana keuangan,
Mereka akan coba tanyakan begini, Bapak, kalau kita ngikutin, karena kemarin kita bicara sama Pak Firman ya, eh, secara hukum, eh, dia tuh kalau kepemilikan perusahaan itu sih bisa dijual beli dengan begitu aja. Secara waris, orang tuanya nggak ngasih ke anak, anaknya secara otomatis akan dikasih itu. Jadi orang tuanya nggak perlu kasih ke anak juga, nanti secara waris dia akan turun ke anak. Tapi masalahnya, sebenarnya yang mau dikasih itu adalah perusahaannya apa income-nya sih? Itu dulu yang ditanya teman-teman. Jadi gini, saya suka bertanya sama teman-teman nasabah saya gitu ya. Saya tanya begini, sebenarnya Bapak tuh punya khawatir apa ya? Misalnya, ini ada satu sahabat saya orang Bandung, dia perusahaannya adalah jasa telekomunikasi, dia bikin besar, asetnya hampir 1 triliun, tiba-tiba dia bilang begini, anak saya jadi pendeta, Pak Henry, anak satu-satunya. Begitu jadi pendeta atau pastor ya, dia nggak bisa nikah dan nggak bisa punya harta. Nah, saya punya siapa? Saya tanya sama dia. Bapak tuh sebenarnya mengumpulkan uang kan supaya keluarga Bapak nyaman gitu ya. Nyaman, anak Bapak punya uang, dan Bapak juga enak gitu nanti kalau apa sudah umurnya selesai. Iya, dia bilang itu emang tujuan saya. Nah, kalau tujuannya kayak gitu ya nggak apa-apa dong. Berarti usahanya punya orang, asalkan anak Bapak punya pendapatan dari sana atau keluarga yang Bapak inginkan dapat pendapatan dari sana. Iya, nggak masalah, dia bilang gitu. Coba pertanyaan berikutnya, nggak masalah, tapi dia bilang, tapi itu punya siapa gitu. Nah, sulitnya di Indonesia kita nggak punya undang-undang untuk itu ya, untuk namanya perwalian sementara, atau kita sering sebut, bukan sementara ya, atau sering kita sebut dengan namanya trust ya. Sebenarnya kalau di Singapura tuh produknya ada. Jadi kita bisa walikan amanah kita kepada lembaga, dan lembaga yang akan mengeksekusi buat siapapun yang kita mau gitu ya. Itu ada. Tapi di Indonesia nggak ada. Nah, ini yang butuh pendalaman lebih dari kita seorang perencana keuangan. Kita bisa bikinin market misalnya, oh ya sudah kalau gitu si anak yang tidak mau menerima tetap akan menerima income dari hasil usaha yang mungkin dikuasakan ke orang lain, ke saudaranya, ke yang lain-lain gitu. Jadi teman-teman, eh bagi orang tua yang anaknya mempunyai kesulitan, jangan rasanya mudah langsung, oh saya punya bisnis besar, belum tentu ya. Pertanyaan terakhir begini teman-teman, kepada yang pertanyaannya begini, bagaimana caranya membagikan usaha kepada anak supaya adil? Nah, saya selalu bilang dalam setiap customer gathering, dalam bincang-bincang dengan orang-orang gitu ya, saya adalah orang yang mungkin berpendapat bahwa usaha orang tua tuh harusnya tidak dibagi ke anak-anaknya. Ya, bukan nggak boleh dibagi ya, silahkan dibagi. Tapi untuk mengambil keputusan dalam perusahaan, tetap harus ada satu anak di antara beberapa anak yang dikasih bisnis orang tuanya. Kenapa? Karena kalau enggak, bisnis itu akan berhenti. Di berbagai literatur, teman-teman boleh buka di Mbah Google Mpok Yahoo ya. Di sana banyak sekali tertulis bisnis orang tua itu berhenti hanya karena anak-anaknya tidak bisa meneruskan akibat konflik di antara mereka. Ya, saya menyaksikan di daerah Jakarta, Jakarta Selatan yang dulu ada hotel terkenal ya. Wah, di tempat tongkrongan anak muda zaman dulu, hotel terkenal ini direbutkan oleh 7 orang anak. Tidak berebut dengan arti negatif, tidak. Rebutannya positif gitu ya. Karena yang satu mau dijual untuk usaha baru, yang satu tidak mau dijual, mau meneruskan hotelnya dengan merenovasinya. Perbedaan pendapatnya sesimpel itu. Sampai hotelnya sampai hari ini tuh beroperasi dan jadi apa juga kita nggak tahu. Karena apa? Karena orang tuanya membagi equal share kepada anak-anaknya. Nah, apa tuh equal share? Kenapa jadi masalah? Nanti kita bahas di materi-materi berikutnya lagi deh tuh. Gimana equal share itu ternyata bisa menjadikan satu konflik yang lain gitu ya di pembagian harta. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, ini ada tinggal sisa 2 pertanyaan ya. Pertanyaan berikutnya bilang begini, Chief, sebenarnya dana darurat itu harusnya berapa sih? Kok ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 6 kali, ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 6 tahun. Ini lucu nih teman-teman. Dana darurat. Dana darurat itu, jadi gini, logika aja ya, kalau teman-teman punya pendapatan per bulan katakanlah 10 juta, dana darurat itu bukan dari pendapatan per bulan, jangan ya yang hitung nih. Dana darurat itu dihitung dari pengeluaran teman-teman. Walaupun teman-teman punya pendapatan 10 juta, tapi pengeluaran teman-teman 20 juta, dana darurat dihitung dari yang 20 juta. Itu dulu. Nah,
Dana darurat ini fungsinya apa sih? Dana darurat ini adalah dana yang akan kita pakai untuk fungsi kedaruratan. Kalau ada apa-apa baru kita pakai. Makanya dia harus liquid dan tidak boleh digunakan sampai ada kebutuhan darurat. Kurang lebih gitu. Nah, berapa jumlahnya dan bagaimana idealnya? Dana darurat itu dibagi kalau misalnya kita belum menikah, maka dana darurat itu yang ideal adalah 3 kali pengeluaran kita tiap bulan. Jadi kalau kayak tadi pengeluarannya 20 juta, maka dana darurat itu harus ada 3 kali 20 juta. Dalam rekening tidak boleh diganggu-ganggu. Gitu. Pertanyaannya, punya nggak tuh duit segitu? Gitu kan ya. Rata-rata begitu ditanya, waduh nggak punya Pak Henry duit segitu gitu. Nah, gimana dong? Ya mau nggak mau itu harus ada. Contohnya kayak begini nih gitu ya. Nah, itu kalau single itu 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau menikah menjadi 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi itulah beda 3 sama 6 kali. Jadi kalau dia single itu 3 kali, menikah itu 6 kali. Nah pertanyaannya, Chief, apa cukup 6 kali? Kan gitu ya. Nah ini nih kembali nih, kalau teman-teman nggak cukup, ya saya nggak pernah bilang bahwa dan darurat itu nggak boleh lebih dari 6 kali gitu ya. Oh silakan lebih dari 6 kali. Tapi idealnya adalah 3 dan 6. Tidak menikah, belum menikah jangan tidak menikah ya. Dan 6 untuk yang menikah. Pertanyaannya, kalau sudah menikah terus balik lagi jadi jomblo gimana? Bercerai, itu urusan yang lain lagi ya. Begitu sudah menikah dan cerai, tetap 6-nya nggak jangan turunin ke 3 lagi. Oh, saya udah pisah dengan pasangan saya balik lagi ke 3. Enggak ya. Tetap karena ada kewajiban, tetap 6. Nah, ada yang bilang, kenapa mesti 3 kali bukan 3 tahun? Saya pernah ketemu seorang sahabat, dia petinggi besar di Bank Indonesia, dia bilang, kalau saya mah selalu ngomong 6 tahun saya mesti punya darurat. Nah, itu dana darurat orang kaya. Ya kenapa? Karena bisnisnya besarnya luar biasa. Boleh, boleh, nggak ada masalah. Mau 3 sampai 6 tahun boleh. Malah lebih aman. 3 tahun, 6 tahun, oh jauh lebih aman. Ya, tapi pertanyaannya, apabila seseorang mempunyai dana darurat yang besarnya luar biasa, investasinya efektif nggak? Karena syaratan dana darurat sekali lagi tidak bisa diapa-apain kecuali ditaruh di dana liquid. Jadi dia, wah sayang ya duitnya didiemin begitu aja di dana liquid yang mungkin di tabungan biasa yang bunganya cuma 1-2% setahun gitu. Sayang banget. Nah, jadi itu patokannya ya teman-teman. Sekali lagi 3 sampai 6 bulan. Lebih boleh silahkan, nggak ada yang ngelarang. Lebih silahkan, nggak ada yang ngelarang. Nah, mudah-mudahan tuh yang nanya oke. Okay. Nah, yang terakhir nih pertanyaannya agak unik nih. Chief nih gini nih. Saya itu kebetulan punya nasabah. Nasabah saya ini sering banget naruh uang itu selalu di tempatnya yang ya aman-aman aja gitu. Seperti deposito dan tabungan. Oke, deposito dan tabungan sama ya, bagus ya. Nah, gimana sih caranya supaya dia bisa lihat bahwa ada produk saya, kebetulan saya orang asuransi, bahwa produk saya ini baik gitu sebenarnya untuk investasi. Gini, nih teman-teman, saya mau pisahin dulu sebentar ya. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung, tulis aja di situ, ntar saya jawab sekalian, karena waktu kita masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Jadi gini, teman-teman harus pisahin antara investasi dengan asuransi ya. Asuransi itu betul investasi. Unit link itu memang betul itu investasi. Tapi tujuan unit link, tujuan asuransi pertama kali adalah proteksinya dahulu. Investasinya ikut berkembang. Nah, investasi di asuransi itu buat apa? Sebenarnya investasi di asuransi tujuannya adalah apabila ada risiko di depan, maka apabila ada premi yang akan diminta sebagai beban biaya, hasil investasi itu cukup untuk dipotong. Itu sebenarnya investasi di unit link pertama kali. Setelah itu banyaklah kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itulah yang membedakan antara unit link dengan investasi di deposito. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, tapi saya tuh sekarang agak sulit menjelaskan karena unit link itu terus turun, dia bilang gitu. Nah, ini teman-teman, nanti kemungkinan 2 minggu ke depan saya ada materi ya, saya lagi bikin materi apa yang harus dilakukan oleh seorang nasabah saat unit link lagi turun. Tipsnya bagaimana dan supaya Anda bisa menjelaskannya lebih jelas nanti ini ada nih. Nah, bahkan saya mau coba bikin workshopnya ya. Jadi bukan cuma kayak live Instagram begini aja, bikin workshopnya ya. Jadi sebenarnya unit link itu sekarang itu posisinya tuh lagi
kalau saya bilang tuh legit-legitnya gitu. Kenapa? Kemarin kita baru diskusi sama salah satu apa namanya orang dari Panin Asset Management. Dia bilang gini, Chief, sebenarnya kalau yang dikhawatirkan oleh orang-orang itu adalah orang yang sudah berinvestasi. Tapi kalau yang belum pernah berinvestasi justru saat yang tepat nih untuk masuk. Karena apa? Karena pasar lagi diskon, katanya kan gitu ya. Nah, saya tuh mau cerita, kalau teman-teman sekarang di asuransi lagi kesulitan mengenai unit link, Anda harus bisa cerita bahwa ini harga lagi turun. Kalau Anda masuk sekarang, wah, ini pasar luar biasa gitu ya. Bahkan saya kebetulan iseng-iseng gitu ya. Coba berasumsi nanti teman-teman ada trainingnya atau ada diskusinya khusus, saya bisa kasih tahu gitu ya. Ini saya mau kasih lihat sedikit. Saya lagi bikin simulasi nih teman-teman. Jadi saya bersimulasi ya, pada bulan Maret kemarin, katakanlah NAV di harga 5.000, orang mas punya uang 100 juta, jadi punya jumlah unit sekian, dengan penurunan tabel katakanlah 1% per hari aja gitu ya, maka bulan Maret merah, April merah, Mei merah, sampai Juni masih merah, uang yang 100 juta itu tersisa tinggal kurang lebih 30 juta saja. Tapi teman-teman bayangin ya, harga unit tuh 1.400, walaupun ini belum sampai segini nih hari ini nih, ya. Nah, bayangin sekarang harga unit itu dia balik arah nih. Bayangin nanti dia akan suatu hari balik arah dan saya tulisnya tuh hanya 0,1% per hari. Jadi tadi turunnya itu 1%, ya di atas-atas itu tulisannya 1% per hari. Di bawah kenaikannya itu hanya 0,1% per hari. Bayangin kalau orang itu nambah 100 juta atau orang buka duit baru 100 juta. Bayangin kalau dia harga unitnya ngejar ke harga balik lagi, ini baru setengah balik aja, uangnya sudah hampir kembali utuh. Dan di sini bahkan sudah 27% atau 127%. Nah, ini adalah simulasi yang lagi saya kerjain nih teman-teman. Dan nanti akan saya sharing ke teman-teman untuk jadiin training. Jadi kalau memang ada yang butuh training kayak begitu, kabarin saya. Kita bikin sesi khusus bahkan nanti untuk itu. Jadi nggak ada ketakutan sebenarnya. Nah, ini ketakutan-ketakutan ini berlaku di banyak tempat. Di dunia investment, di dunia obligasi, sama gitu teman-teman. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Cuman memang mencari momentumnya yang nggak gampang gitu kan. Nah, itu yang teman-teman harus belajar. Makanya saya suka cerita sama teman-teman, masa yang kayak begini adalah masa yang paling baik untuk teman-teman sering cerita, menggali relationship-nya nasabah. Ya, kebetulan saya belajar soft skill gitu. Nah, gimana caranya sekarang teman-teman mau yang meyakinkan, ini harus diceritakan pelan-pelan. Ya, simulasi harus dibikinkan cerita pelan-pelan. Nah, teman-teman nggak akan saya kasih lihat jeroannya, nanti ini terlalu ribet nih begini, hitungannya pakai Excel. Nanti saya akan coba bikinkan dalam bentuk PowerPoint, kita sharing dalam bentuk workshop, tapi nggak bisa di live Instagram ya, karena mesti diajarin. Asuransi apapun sama hukumnya, karena begini-begini juga. Nah, itu total pertanyaan yang saya dapatkan, yang saya bisa anggap bahwa kita bisa sharing rame-rame hari ini. Nah, buat teman-teman yang hadir, kalau memang masih ada pertanyaan, saya masih bisa tunggu 5 menit ke depan. Tapi kalau enggak, kalau memang misalnya belum ada pertanyaan, tentang apapun tentang dunia keuangan, silahkan, gitu ya. Eh ya mau dong ya, nanti dibikinkan acaranya. Pokoknya tenang aja. Buat teman-teman yang mungkin masih belum kepikiran untuk bertanya, DM saya aja gitu ya. Atau kalau mau nomor handphone saya, nanti begitu teman-teman DM, nanti saya akan berikan nomor handphone saya, kita ngobrol gitu ya. Nanti kita atur-atur rencananya, karena kebetulan minggu depan mulai dari tanggal 12, 13, 14, 15 saya buka kelas tentang bagaimana caranya menjual dengan cara inheritance gitu ya, setiap hari, yang harganya tadinya di atas 10 juta sekarang murah-murah aja gitu ya, demi supaya teman-teman bisa pinter semua. Jadi teman-teman, eh kalau ada yang mau bertanya silahkan DM, nanti saya jawab gitu ya. Atau kalau ada yang mau usul topik nih, ya karena masih banyak lagi nih. Saya masih ada beberapa list, kurang lebih ada 10 orang narasumber yang kita akan ajak ngobrol ya. Wah macam-macam deh pokoknya, ada nanti ada seorang entertainer, ada artis, ada dedengkotnya industri keuangan, ada direksi, komisaris gitu ya, S3, wah macam-macam deh. Saya masih ada beberapa line up lagi. Terus sharing sama teman-teman di industri teman-teman.
Pertanyaan apa tuh? Kalau boleh buka kelas Sabtu Minggu. Wah, saya buka kelas Sabtu Minggu. Bisa ikut kalau mau. Boleh, silahkan. Ya, usulin aja kalau memang ada beberapa orang. Yuk nanti saya bikinin. Boleh nanti kita bikinin ya kelas Sabtu Minggu. Jadi lebih enak gitu ya. Nah, saya setiap hari ada di jam 4. Besok kebetulan eh, besok teman-teman atas permintaan, kebetulan besok saya ada topik ya. Nama topiknya itu mengatasi kendala handling objection atau jangan-jangan asal-asalan mereka atau alasan pembelian aja ya. Bagi yang teman-teman punya pertanyaan atau handling objection dari nasabah di asuransi, besok topiknya khusus asuransi. Tapi saya mau cerita dulu teman-teman, besok tuh saya sudah posting, saya pindahin jadwalnya ke malam. Karena apa? Karena banyak yang bilang bahwa Pak, kalau untuk sore asuransi mungkin masih ada yang orang bank belum bisa pulang gitu ya, karena orang bank masih ada yang masuk. Jadi karena permintaannya banyak, jadi besok jam 8 malam teman-teman sudah saya posting. Kalau sorenya besok saya kegiatannya minim, saya buka untuk sharing tanya jawab lagi. Jadwal pasti saya sharing, Mbak Maya Chandra, pasti saya sharing. Nah, untuk Mbak Riani sudah pernah saya posting, nanti saya kirim ulang ya. Saya catat ya. Saya catat, kirim lagi untuk jadwal training ya. Oke, jadi nanti saya kirimin jadwal-jadwalnya sudah saya sharing. Terus buat teman-teman yang lain, kalau mau usul-usul topik silahkan. Saya masih buka kesempatan untuk usul-usul topik ya. Karena saya janji di bulan ini saya apapun yang terjadi, mau dia eh, terlambat, mau dia jadi malam, mau dia jadi siang, mau jadi sore, pokoknya saya satu bulan tuh free ya, yang sharing seperti ini. Mau tanya kenapa kok bisa pinter begitu? Waduh, pinter karena, aduh, ini yang sulit. Pinter itu karena banyak temennya. Udah itu aja. Kunci pinter tuh karena banyak temennya. Dah. Dan banyak bagi ilmu, itu aja. Karena dengan banyak teman banyak informasi. Udah itu aja. Saya nggak pinter, yang pinter masih banyak. Oke, teman-teman. Saya sudah berapa lama? Ada pertanyaan lagi tuh. Sudah berapa lama di dunia keuangan? Waduh, Mbak Riani, saya belum lama, baru 20 berapa tahun ya? 25 tahun, masuk ke tahun 26 saya. Ya, tahun ini masuk ke tahun 26 saya di dunia keuangan. Jadi masih baru seperempat abad, belum lama gitu ya. Oke. Buat teman-teman sekalian, terima kasih lagi hari ini udah pada join. Jangan lupa di-share yang buat besok sudah saya sudah bisa diambil di Instagram saya. Ya, kalau besok jam 8 malam jadi bisa ikut sharing ke teman-temannya. Ya, jadwalnya sudah saya sharing, sudah saya posting di Instagram saya. Nanti saya posting lagi ya buat ketemu lagi besok. Oke, teman-teman, dari saya itu dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, kita saling-saling sharing. Saya butuh kritik teman-teman, saya butuh motivasi dari teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman sukses supaya teman-teman bisa berkembang terus di industri ini. Tips dari saya sederhana, saling kenal, saling support, kita nggak boleh putus kontak satu sama lain. Di saat yang seperti ini kita harus terus maju. Oh ya, satu lagi, ini ada teman saya lagi bilang tuh, Pak Agus Heli dari Bali, kita akan ngobrol hari Senin dengan Pak Agus Heli. Dia narasumber, wah dia praktisi keuangan yang sangat luar biasa. Ya mantep, prestasinya juga bagus. Pak Gerald juga oke, nanti jadi tamu pembicara kami ya di sini ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Sukses buat kita semua, sukses buat teman-teman. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu.